Beginilah proses pemulihan atau recovery kotak hitam berupa flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sementara itu, KNKT memperkirakan pengunduhan data FDR atau Flight Data Recorder Black Box Sriwijaya Air ini memakan waktu selama 2 hingga 5 hari. Investigasi dilakukan untuk keselamatan warga agar tak terjadi kecelakaan yang sama. Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021. Baiklah, demikian tadi kami sampaikan proses pengunduhan data dari Flight Data Recorder Sriwijaya SJ182, di mana KNKT telah menerima Crash Survivable Memory Unit atau CSMU, yaitu bagian dari black box yang tahan banting tahan benturan sampai dengan 250 G dan tahan suhu sampai dengan 1000 derajat selama 1 jam. Kemudian proses diawali dengan mengambil atau mengeluarkan memori unit tersebut dan kemudian dibersihkan dari kotoran, utamanya dari garam, karena unit ini pernah terendam di laut. Dibersihkan menggunakan air suling dan kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dengan alkohol. Setelah dibersihkan, dilanjutkan dengan proses pengeringan, yaitu menggunakan oven khusus selama 8 jam. Dan selanjutnya setelah kering akan dilanjutkan dengan pengunduhan data, yaitu menghubungkan memori unit ini dengan unit flight data recorder yang masih bagus untuk diunduh datanya. Black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sedang menginvestigasi kotak tersebut. Meski namanya kotak hitam, tetapi warna sesungguhnya adalah oranye. Begini tahapan yang dilakukan KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan SJ182. Begini kondisi FDR saat diterima. Setelah itu, FDR dikeluarkan dari box berisi air. Tim KNKT melakukan proses pengambilan modul memori. Tampak kondisi modul memori FDR XPK CLC. Kemudian dilakukan pengecekan dan dokumentasi modul memori FDR XPK CLC. Terlihat pula proses pembersihan modul memori. Adapun proses pembersihan modul memori dengan distilled water. Selanjutnya, proses pembersihan modul memori dengan alkohol. Baiklah, demikian tadi kami sampaikan proses pengunduhan data dari Flight Data Recorder Sriwijaya SJ182, di mana KNKT telah menerima Crash Survivable Memory Unit atau CSMU, yaitu bagian dari black box yang tahan banting tahan benturan sampai dengan 250 G dan tahan suhu sampai dengan 1000 derajat selama 1 jam. Kemudian proses diawali dengan mengambil atau mengeluarkan memori unit tersebut dan kemudian dibersihkan dari kotoran, utamanya dari garam, karena unit ini pernah terendam di laut. Dibersihkan menggunakan air suling dan kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dengan alkohol. Setelah dibersihkan, dilanjutkan dengan proses pengeringan, yaitu menggunakan oven khusus selama 8 jam. Dan selanjutnya setelah kering akan dilanjutkan dengan pengunduhan data, yaitu menghubungkan memori unit ini dengan unit flight data recorder yang masih bagus untuk diunduh datanya. Ini sama dengan kita mengunduh data dari satu memory card atau dari satu CD digunakan atau menggunakan player yang masih bagus. Proses pengunduhan datanya sendiri diperkirakan memakan waktu 2 jam apabila semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Jadi demikian kami sampaikan untuk proses pengunduhan data dari Flight Data Recorder. Terima kasih. Saat ini, dugaan awal kecelakaan pesawat adalah problem Emergency Locator Transmitter atau ELT. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak memancarkan sinyal setelah 4 menit lepas landas.
Tidak lama kemudian pesawat jatuh di wilayah Kepulauan Seribu. Adapun korban kecelakaan mencapai 62 orang, termasuk penumpang dan kru pesawat. Semoga keluarga para korban yang ditinggalkan diberi ketabahan.